bikin outline daripada kita langsung bikin outline atau coba-coba bikin narasi, mungkin ada baiknya kita kali ya cari ide tentang kira-kira nih mau nulis apa dan kenapa mau nulis itu dengan menggunakan beberapa poin yang tadi aku sempat share. Oke, teman-teman bisa mulai. Misalnya ya ini menggunakan Jamboard ini tentang fokus ke keynotes. Pertama ini untuk ngasih contoh yang saya pilih itu kasus penggusuran di Taman Sari, mungkin sudah umum diketahui oleh teman-teman semua. Nah, fokusnya di sini itu kalau perkembangan Taman Sari yang sekarang, hampir semua warga yang dulu kontra ya dengan penggusuran akhirnya entah sepakat mau digusur atau sudah berhenti melawan aparat otoritas tempat. Nah, jadi sekarang yang tersisa di Taman Sari itu yang masih bergerak menolak penggusuran hanya sedikit hitungannya. Nah, di sini itu kemarin sekitar 2 bulan lalu ya, ada penyerangan yang dilakukan terhadap warga yang masih bertahan, dan setelah diceritakan oleh warganya yang mengalami kekerasan ini juga ada suatu penemuan bahwa penyerangan ini bukan dilakukan oleh otoritas sendiri, bukan dilakukan oleh aparat seperti yang terjadi mungkin pas tahun 2019, tapi sekarang lebih ketara dilakukan oleh sesama warga RW 11 Taman Sari yang pro dengan penggusuran. Nah, di sini fokusnya sih lebih ke bagaimana ada tanda kutip pengadu dombaan, padahal mereka ini kan sama-sama warga RW 11 Taman Sari yang harusnya mengertilah situasi di tempat mereka itu seperti apa dan kenapa sampai ada yang menolak. Tapi yang terjadi malah pengadu dombaan ini gitu. Oke, berarti secara garis besar ini mengangkat tentang masalah penggusuran gitu ya, sekitaran pemerintahan warga, tapi nanti angle yang diambil atau insight yang dilihat itu tentang ini ya, perpecahan pengadu dombaan warga ini yang pro penggusuran dengan warga yang kontra, sehingga keterlibatan siapapun inisiator konflik sulit dilacak. Jadi beberapa waktu lalu, kalau nggak salah di bulan Agustus tahun kemarin, itu ada penangkapan ketua komunitas adat Laman Kinipan. Itu terjadi karena adanya tuduhan pencurian satu unit gergaji mesin milik PT Sawit Mandiri Lestari yang katanya dicuri oleh Rizwan, salah satu anggota komunitas adat Laman Kinipan. Lalu yang diterima oleh Pak Effendi Buhing selaku ketua komunitas adalah penangkapan secara paksa tanpa adanya surat pemanggilan saksi dan tidak jelas dengan perkara apa. Mungkin nanti untuk menguatkan temanya konflik masyarakat adat dengan perusahaan, diberikan juga konteks latar belakangnya, kenapa dia misalnya ditarget, atau kan ini cara mereka menargetkannya dengan tuduhan mencuri gergaji gitu, kelihatan mengada-ada. Sama mungkin tentang itu tadi, misalnya konflik menahunnya di komunitas adat itu kan mereka udah ini kan sama si SML ini udah berapa puluh tahun, mungkin ada 2008 ya, dari 2008 ya, belasan lah ya, konflik adat itu yang nggak mau diganti rugi kalau nggak salah deh, nggak ngasih atau semacam tidak sesuai dengan persyaratan masyarakat adatnya gitu. Sebenarnya tadi aku mau ngerespon hasil dari presentasi yang tadi itu mengenai, sebenarnya aku masih ada rada ingin tahu sih gimana kita bisa mencari upaya untuk mencari topik dan masalah penelitian. Terkadang kita tidak bisa memilah mana yang kira-kira ini adalah masalah penelitian, mana yang kira-kira ini bukan masalah penelitian gitu. Oke. Yang kita ketahui kan bahwa masalah penelitian itu adalah bagian dari
merupakan pernyataan tentang fenomena sosial ya yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak gitu. Terus kemudian yang aku tahu soal topik dan masalah penelitian ini kan bagaimana kita bisa memilih topik tertentu kan, topik tertentu yang masih belum mengerucut gitu. Studi kasusnya ini kan masih besar-besar ya, kayak belum mengerucut ya, mungkin itu juga yang masih menjadi kebingungan aku sendiri dalam mengisi ini ya, karena memang belum ada yang fix mau membahas tentang apa. Tapi yang ada di kepala saat ini sebetulnya itu kasus pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Teman-teman pasti tahu itu yang sebetulnya permasalahan pembangunan itu sangat kompleks ya, dan banyak melakukan pelanggaran HAM yang tentunya sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat sekitar, karena lokasi itu sangat menjadi patokan dan menjadi sumber daya mencari nafkah warga setempat ya, karena banyak yang bekerja dalam sektor pertanian dan perkebunan. Nah mungkin dari situ topik besarnya, untuk mempersempit dan mencari permasalahannya itu kan ada banyak, kayak seperti permasalahan ganti rugi atas pembebasan lahannya, kemudian atas pelanggaran HAM dalam sektor merampas ruang hidup, tempat mencari nafkah. Itu baru kasus dan permasalahannya ya yang ada di kepalaku gitu. Nah untuk mengerucutkan kembali topik dan masalah penelitian itu seperti apa gitu? Sebenarnya gini, mungkin karena permasalahan yang tadi kan Kak tadi udah jelasin tuh, konflik pembangunan tuh ini ya sangat kompleks, banyak permasalahannya. Maksudnya semua permasalahan itu juga merupakan pelanggaran HAM, worthy untuk dibahas, misalnya worthy untuk diteliti. Mungkin untuk mengerucutkannya dengan mudah, cara yang mungkin mudah itu memilih satu angle aja. Memilih satu angle, misalnya kita pilih angle tentang dampak terhadap lingkungan misalnya. Tidaknya misalnya nih banyak permasalahan yang tadi dan banyak bukti-bukti di permasalahan pembangunan itu, dengan angle satu angle yang udah kita ambil tadi, kita bisa milah itu tadi bukti yang ada di bawah setiap permasalahan itu. Kita juga ketika meneliti kita menemukan banyak bukti yang bersinggungan tentang hak atas lahan warga, hak atas hunian, atau hak atas pekerjaan, atau tiba-tiba nemuin korupsi, atau nemuin permasalahan investasi atau semacamnya. Tapi dengan menentukan satu angle dulu, angle apa yang mau diambil dari permasalahan yang kompleks ini, dengan demikian mungkin nanti bisa membantu kita mau ngambil atau kita mau nyorot masalah yang mana. Begitu untuk sesi dari saya tentang tulisan riset sederhana, saya tutup dan saya akhiri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau belum jelas, bisa ditanyakan lebih lanjut nanti, ngobrol-ngobrol nanti, atau di sesi selanjutnya bisa dikulik lagi. Terima kasih teman-teman dan selamat mengikuti sesi selanjutnya.